Hai, kembali lagi bersama gue Kansa Putri Hakim di Desk of Podcast, obrolan anak seni. Hari ini kita masih in correlation dengan kerjasama kita bersama Jemari. Kalau kalian udah nonton episode sebelumnya pasti tahu Jemari itu apa. Kalau nggak tahu, check out, ada di sini. Nanti tolong Bapak Editor masukin ya di bawah-bawah sini ya, handle-nya. Jadi hari ini kita akan membicarakan tentang Women in Film. Dan hari ini aku kedatangan guest star yang cantik-cantik, lucu-lucu, Kasila dan Kak Ayu. Apa kabar, Kakak? Hai. Halo. Kayaknya di sini udah Kok agak kaku ya? agak jadi kayak kaku gitu, Oke, gitu. oke. Kenapa takut? Gak usah. Kenapa, iya. Emang aku serem ya? Enggak. Enggak kan? Aduh, Tidak. ngerinya serem gitu. Mungkin apa ya? Kakak kan di sini kan film gitu kan berdua, dan aku kan FSR gitu. Kemarin tuh aku udah sempat ngobrol gitu ya dari sisi seni rupanya gitu lah, women di seni rupa. Kalau di sini mungkin kakak bisa ceritain sedikit tentang your experience berdua selama ini gitu kan, baik dari itu sebagai university student atau di tempat kerjaan kayak as a women in film tuh gimana sih gitu. Siapa yang mulai duluan nih, Kak? Oke, gue dulu ya. Ah. Kalau pas di kuliahan itu sebenarnya gara-gara sebenarnya masuk kuliah pertama kan gara-gara temen juga ya. Maksudnya kayak ya katanya IKJ tuh termasuk ya kuliah universitas film yang katanya bagus banget gitu kalau buat film. Terus abis itu pas masuk ternyata angkatan gue itu ternyata salah satu angkatan yang paling terbanyak kan perempuannya ya. Jadi kayak ceweknya tuh paling banyak, tapi di situ gue nggak tahu kalau seumpama ternyata tuh di film tuh perempuan tuh dikit banget. Jadi gue tuh nggak nyadar karena pas kita kuliah pun ketemu juga cewek-cewek juga. Terus biasanya pasti kalau seumpama ada tugas kuliah pasti ada ceweknya. Jadi kadang emang aneh kalau seumpama kadang pas gue ke industri ternyata gue kamera cewek sendiri. Cewek sendiri itu makanya gue rada kaget sih di situ karena setahu gue tuh kayak pas gue mungkin karena pas kuliah ya ngeliat perempuan tuh banyak banget. Jadi sebenarnya tuh nggak expect bakal pas di industrinya tuh bakal bener-bener sedikit itu perempuan. Tapi mungkin kalau gue karena iklan ya masih di iklan ya. Tapi kalau seumpama film mungkin pasti harusnya lebih banyak sih. Gitu. Tapi ini untuk gue ngomong sebagai kamera ya. Kalau kamera ternyata angkatan gue itu 3-4 orang kalau nggak salah untuk mayor kamera gitu. Mungkin sutradara lebih banyak, silahkan. Masuk kuliah, ini yang lucunya sih, kayak tadi yang udah dijelasin Sila, pas kita kuliah tuh ngerasa oh banyak loh keterlibatan perempuan di dalam film gitu di perkuliahan. Terus ketika aku baca artikel juga ternyata memang ada perbedaan nih antara di akademik sama di industri. Nah kalau misalkan di akademik itu ternyata perbandingannya ya masih cukup lumayan banyak lah perempuan di dalam film, tapi ketika masuk industri itu apa ya, presentasinya malah lebih kecil banget perempuan ada di dalam film. Itu lucu banget karena apa gitu loh, maksudnya kayak faktornya apa sih yang bisa menyebabkan hal itu. Karena ketika misalkan aku pernah masuk ikut syuting gitu di industri, terus juga ngelihat beberapa syuting bener-bener perempuan tuh sangat sedikit. Jadi itu bikin shock sih, maksudnya faktornya apa sih, pengen tahu gitu. Dan setelah ngalamin ternyata mungkin karena banyak kekerasan seksual atau banyak ruang-ruang yang kurang nyaman di lokasi syuting gitu untuk perempuan, mungkin itu bisa jadi faktornya ya. Aku ngerasanya kayak gitu sih, itu salah satunya. Berarti ibaratnya dari kakak berdua nih kayak yang di kampus tuh banyak, terus tiba-tiba pas yang nyatanya kayak langsung jomplang jauh gitu ya. Kalau boleh tahu biasa kakak kalau misalnya kamera gitu bersendiri gitu, nggak ada perempuan lain kah? Terakhir tuh syuting ya kameranya cuma gue doang. Maksudnya ya kalau kamera tuh mungkin kalau ngelihat kru dalam departemen kamera ya, kalau mungkin ngeliat cewek itu mungkin ada satu atau dua itu tuh pernah. Tapi kalau kan dalam kamera itu ada departemen untuk pencahayaan juga, lighting. Nah itu nggak ada sekali sampai sekarang pun gitu. Kecuali mungkin tugas kuliah ya. Kalau tugas kuliah kan pasti kayak masih ada tuh yang sebenarnya banyak kok perempuan yang mau yang kamera tuh. Kadang kan ada tuh istilah-istilah kayak perempuan mah lighting nggak ada karena emang mungkin nggak mau kerja yang fisik-fisik gitu kan. Nah itu sih sebenarnya. Tapi sebenarnya banyak kok sebenarnya yang mau belajar, cuma emang pas di industrinya mungkin susah ya. Karena balik lagi mungkin kalau gue sendiri pun gue disuruh lighting pun juga susah karena emang banyak kan kalau seumpama industri yang mungkin
apa ya, yang industrinya kayak lumayan gede gitu kan pasti lampu-lampu juga banyak yang gede tuh. Iya. Nah, kemungkinan gue emang nggak bisa tuh, kayak maksudnya gue sadar diri tuh. Kayak kalau untuk ke situ masih susah kan. Cuma ya kalau emang di industri ya gue kalau iklan-iklan gitu biasa tuh yang ada produser ya biasanya. Produser, Astrada, tuh biasanya perempuan tuh ada. Tapi kalau kamera enggak, kayaknya paling ketemu tuh 1 atau 2. Berarti tuh emang kayak role-role yang lebih ke arah kayak kakak gitu ya, saudara gitu ya? Saudara. Ya ada, tapi kalau mungkin sekarang saudara-saudara di Indonesia kan udah lumayan banyak juga Iya. perempuan. Cuman sebenarnya presentasinya juga masih kecil gitu loh dibanding saudara laki-laki gitu. Baik menurutku baik di Indonesia maupun di luar ya. Dan aku juga ngerasanya ada stereotip sih di industri film itu sendiri, kayak misalkan perempuan atau bahkan yang minoritas gitu kebanyakannya tuh di job-job kayak wardrobe, terus kayak apa yang namanya make Makeup, hairdo terus, gitu ya? Iya, hairdo, produser gitu-gitu sih. Entah karena stereotip itu, entah apa, tapi rata-rata memang diarahkan ke sana gitu sih kebanyakan. Bener. Telco ya kan ya? Ya. Telco pokoknya yang istilahnya apa ya, bukannya mau bilang makeup itu kayak gampang atau segala macam, cuma mikirnya kan kalau mikir cewek kan pasti Makeup, setiap hari makeup jadi gitu kayak kan. biasanya sering banget itu biasanya sih pas zaman kuliah ya, pasti yang kayak cewek deh makeup gitu kan, karena kenapa cowok juga nggak ngerti makeup, padahal terus sedangkan nanti ada cowok yang kayak gue pengen belajar makeup nih karena gue tertarik nih mau belajar makeup untuk mungkin bantu syuting gitu kan, ada syuting kayak dikiranya aneh kan, kayak ngapain sih lu belajar makeup buat apaan, buat diri sendiri gitu kan, padahal kan sebenarnya juga untuk gimana ya, jadi poin plus juga sebenarnya kalau sumpah kan juga jadi ya apa ya, nggak usah nge-hire orang tambahan gitu kan, kayak bisa apa ya, lebih cost effective ya kan. Kayak gitu. Berarti tuh stereotip kayak gitu kakak berdua ini ngerasain berarti ya ibaratnya. Iya sih, kalau untuk sekarang ya masih ngerasakan. Based on experience nih kak, kayak misalkan pas saya kerja, pernah nggak sih ngalamin kayak ada maybe stereotip yang kayak gitu yang di-apply ke kakak, atau maybe ucapan-ucapan yang kurang enak gitu? Ayu dulu apa Gimana? Kalau gue ya banyak lah, banyak banget sebenarnya kalau kayak gitu. Ya sebenarnya yang paling berkesan. Ya menurut gue banyak banget, dan sebenarnya kalau gue bisa bilang kayak banyak ini salah satu yang ngebuat kenapa orang, maksudnya perempuan-perempuan yang pingin masuk kamera jadi di industri jadi takut banget. Kenapa? Karena ada kejadian-kejadian kayak gini yang istilahnya dibilangnya mentalnya nggak kuat, padahal siapa orang yang mentalnya kuat kalau semua digituin gitu kan istilahnya. Ya itulah ada yang semacam shaming sih kalau menurut gue, yang kayak mental lu nggak kuat kali kayak gitu kan, padahal kan sebenarnya bukan gara-gara mental tapi gara-gara kode etiknya aja gitu kan. Iya. Biasanya apa ya, kalau gue sih lebih yang ini, kalau seumpama jadi askam gitu ya, asisten kamera, pasti kan mau nggak mau kita harus nge-support DP kan. Iya. Ngangkatin tripod atau ngangkat barang. Nah kadang ada beberapa yang sebenarnya bukan dari DP-nya sih, tapi mungkin dari kru dari yang kamera itu yang kayak biasanya ngelarang gue untuk ngangkat. Udah nggak usah, kita aja, udah nggak usah kita aja. Sebenarnya itu yang membuat gue sebenarnya mungkin kalau dilihatnya ya perempuan kan gampang, nggak enak dong lu diangkatin, bagus dong. Tapi kan sebenarnya itu yang experience yang pingin gue dapetin kan, dari gimana sih gue kerja dalam berapa jam itu, seberapa capeknya gue sih. Jadi gue tahu gitu loh, ini kayak limit gue tuh sampai mana dalam bekerja gitu, gue sekuat apa dalam bekerja. Tapi kadang itu sih yang paling biasanya ditahan-tahan, jangan kayak gini. Oh, kayak gak usah deh gitu kan, gue aja dan itu gitu. nggak cuma gue doang sih, gue maksudnya pas gue cerita sama teman-teman gue yang di departemen kamera, ada juga yang kayak gitu kan. Jadi ya salah satunya kita dengan ngomong kayak nggak apa-apa bang, ini kan kerjaan gue gitu kan, biasanya ngomong dengan gitu. Kalau kakak? Kalau aku lebih banyak mendengar sih kayak cerita-cerita dari teman-teman, karena kalau sekarang aku kerja jadi apa ya, develop writer di salah satu PH, maksudnya udah nggak lebih banyak ke lokasi syuting gitu, maksudnya nggak ke lapangan gitu. Dan di kerjaanku, maksudnya di kantorku juga lebih apa ya, lebih fleksibel dan lebih support woman juga, karena di develop writer aku sendiri di PH aku semuanya perempuan gitu, dan iya benar-benar semua perempuan. Dan ada juga
kayak anak-anak magangnya atau part time-nya laki-laki, dan kita benar-benar nggak ada perbedaan gitu loh untuk, Ya, paham, untuk apa ya, paham. untuk mengeluarkan pendapat, semuanya sama gitu loh. Jadi syukurnya aku ada di posisi yang kerja nggak kayak misalkan nggak apa ya namanya, nggak didominasi. yang nggak iya yang didominasi semua sama laki-laki cowok gitu lah lah ya. ya. Dengan stigma-stigma yang begitu. Iya. Heeh, Cuman kalau misalkan heeh. dengar dari teman-teman sendiri ya sedih sih. Ngelihat juga waktu itu pernah saya ke di lokasi syuting, misalkan aku pernah juga dulu. Terus banyak sih bercandaan-bercandaan apa ya, seksis gitu. Banyak banget. Dan aku aja ngedengernya tuh kayak kesal sendiri, apalagi orang yang jadi korbannya gitu Iya. loh. Gitu sih. Itu yang sangat disayangkan. Kalau misalkan kayak kakak dengar komen kayak gitu, pernah nggak sih kayak yang bercanda jangan kayak gitu dong atau apa gitu? Pernah nggak kayak? Iya, kayak pernah dicoba ditegur tapi malah kita Malah dianggap, berbalik ya. malah dianggap kayak apaan sih lo, Oke, lebay sensitif apa, banget sih, sensitif lo. banget Emosian gitu. banget gitu ya. Iya, gitu sih. Astaga, ya atau yang aku suka denger tuh lagi PMS ya. Iya gak sih? Kenapa sih? Kayak kalau bisa dapat apa ya, 1000 kalau setiap orang ngomong gitu dapat baik banget gue. Iya. Iya gak sih? Benar-benar. Ya kan kayak aku mungkin agak beda, maksudnya kita kan ya kakak kan film, aku balik Iya, lagi iya. seni rupa gitu, tapi on this topic aku relate banget gitu, kayak yang dari bercandaan yang seksis dan yang stigma-stigma yang ada gitu, kayak aku juga apa ya, berarti kan ini kadang kan kalau lagi ngomongin soal kayak gini orang suka kayak yang itu mah perasaan lo aja kali, ya nggak sih, perasaan lo aja kali. Tapi aku rasa dengan kita obrolin gini membuktikan ya kalau ini kejadian yang emang kita rasakan benar. gitu bareng-bareng gitu. Mungkin aku mau nanya-nanya dikit nih ya kak ya, kan udah mulai banyak nih film-film yang emang dia tuh ngangkat soal kekerasan seksual, pokoknya semua yang berhubungan dengan sexual harassment. Tapi yang mendirect itu lelaki dan bukan perempuan. Yang ibaratnya cerita itu kan dari kacamata perempuan. Nah, dari kakak berdua ada yang mau menanggapi tentang itu? Sutradara dulu dong. Gitu ya, mungkin dari ya. Heeh. Gue mengikuti. Gimana tuh kak? Aduh, sutradara apa? Menurutku kalau misalkan membahas tentang apa ya, topik-topik perempuan gitu, walaupun misalkan direkturnya feminis gitu, tapi menurutku akan selalu ada perbedaan sih, karena dia nggak mengalami apa ya, Secara langsung. ya secara langsung subjektivitasnya tuh beda Kurang, gitu, kurang gitu, kayak ada hal-hal yang pasti kurang tersampaikan karena dia nggak bisa merasakan itu gitu. Itu sih menurutku akan selalu ada perbedaan sih. Dari kakak? Kalau gue ya tergantung ya, kalau seumpama isu tentang kekerasan seksual tapi dalamnya oleh laki-laki, terus yang tinggal laki-laki, menurut gue ya nggak apa-apa, karena kan pasti lebih bakal, maksudnya kalau dibalik ya, kalau seumpama gue cerita gue pengen ngedirect dan pengen buat film tentang kekerasan seksual di lingkup laki-laki gitu kan, pasti gue nggak bisa relate dong, karena pasti ada perbedaan di situ kan. Dan menurut gue kekerasan seksual yang dialami oleh laki-laki itu menurut gue bahkan lebih apa ya, lebih kompleks lah di situ kan gitu. Ya pasti ada hal yang nggak gue ngerti gitu segala macam. Jadi kalau seumpama ya susah sih kalau seumpama dibikin karakternya perempuan tapi yang ngedirect laki-laki, karena tadi benar kata Ayu, dilihatnya kan dari kacamata sutradara kan, semuanya itu dari sutradara, maupun nanti bilangnya enggak kok DP-nya perempuan biar menghindari apa male gaze atau segala macam, nggak bisa gitu, tetap otaknya kan di sutradara, gimana sutradara. Dan menurut gue film itu kan menciptakan rasa ya. Eksperimen, dia memberikan eksperimen perasaan gitu. Jadi ya mungkin, dan menurut gue bakal kelihatan banget kok gitu kan. Pas gue tuh juga emang ini ngelatih gue pas kuliah tuh buat lebih kritis lagi kalau semua menonton, gue lihat sutradaranya siapa gitu. Jadi bener-bener sutradara atau penulisnya. Jadi kayak bener-bener gue bisa ngeliat kok ada perasaan yang beda ya. Pas gue lihat sutradara laki-laki, ini bukan berarti sutradara laki-laki yang jadi salahnya atau gimana ya, tapi memposisikan diri dia sebagai sutradara, dia bikin film yang isu tentang perempuan ya kurang tepat aja gitu ya. Sah-sah aja, tapi Cuman memang akan ada perbedaan lebih ke arah subjektivitasnya, mungkin gimana ya, berbeda subjektivitasnya. Ya mungkin iya kali, bener kali, aku juga ngebayanginnya gitu sih, karena kan itu tadi kan nggak ngalamin secara langsung. Dan aku setuju banget sama yang kakak bilang, kayak let's say di balik role-nya dan sutradara perempuan bahas
sexual harassment kepada laki-laki juga it's not fair gitu kan, emang poinnya nggak akan tersampaikan gitu. Maybe poinnya tersampaikan tapi feel-nya gitu berarti yang kurangnya Kak ya. Bakal ada yang beda pasti. Ada nggak sih kayak yang Kakak nih ngeliat gitu ya, film tentang sexual harassment pada perempuan dengan sutradara perempuan dan dengan sutradara laki-laki, itu ada nggak sih yang kayak berlangsung nge-impact gitu ke Kakak? Kayak langsung wah nih beda banget nih gitu. Contoh filmnya. Boleh atau mungkin kayak boleh. Contoh ya kalau di Indonesia ada lah ya kan, kita udah tahu tuh salah satunya kayak film Cahaya kan gitu. Kalau gue sendiri pas nonton filmnya marah gak sih? Enggak, gue enggak ini Waduh, tiba-tiba langsung gitu marah jeder gitu. Enggak, gue bukan ke marah sih. Jadi pas gue nonton kan soalnya banyak kan sebelumnya tuh banyak yang bilang kayak bagus filmnya segala macam. Gue setuju bagus filmnya gitu kan. Karena ngambil isu tentang perempuan dan menurut gue tidak merendahkan perempuan kok, nggak masalah menurut gue. Cuma gue sebagai perempuan yang nonton, gue ngeliat ya ada yang aneh gitu. Maksudnya pas gue ngeliat di letterbox ya, boleh ini nanti boleh bilang aplikasi ya. Gue takut ternyata nggak boleh. Jadi ya pas gue liat di letterbox, gue ngeliatin apa nih keanehannya, gue cari reviewannya. Atau salah satunya itu pada banyak yang bilang ini film kok too good to be true gitu katanya. Jadi kayak terlalu saking bagusnya nih ada yang aneh di sini gitu kan. Pas dilihat ternyata nggak gimana ya, perempuan-perempuan lainnya nggak bisa relate gitu sama mungkin beberapa perempuannya itu yang jadi korban kekerasan seksual, dia nggak bisa relate sama ini gitu kan. Karena kenapa? Biasanya maksudnya ini nggak cuma di perempuan doang ya, maksudnya di laki-laki pun kalau seumpama kena kekerasan seksual ataupun ya dapet kejadian yang membuat dia trauma, pasti yang dilakuin sama orang itu ya istilahnya takut kan, maksudnya yang terjadi ya istilahnya itu secara alamiah kan kita takut, kita nggak bisa tuh yang apa sih namanya kayak ini kayak berani banget gitu kan, istilahnya di sini tuh perempuannya kayak kelihatannya karakternya tuh dibuat berani banget gitu. Iya berani banget, ya berani sih. Abis Kalau gue sendiri pun gue pas nonton ya bagus filmnya, cuma gue nggak ngerasa apa ya, gue nggak bisa relate gitu. Jadi ini benar-benar perempuan tapi fiktif menurut gue, nggak ada gitu kayak perempuan kayak gini pun nggak mewakili perempuan lainnya, korban-korban lainnya yang kalau semua kena kekerasan seksual ya susah gitu untuk apalagi untuk speak up, untuk segala macam, untuk bertindak untuk gitu bertindak kan, gimana nyelesainnya sendiri. Nah, menurut gue susah dan banyak banget kan sebenarnya secara penelitian juga perempuan tuh yang gimana ya menyelesaikan kasusnya sendiri. Menurut gue itu kan jarang banget kan ada yang kayak bahkan harus yang makanya ini ada Jemari di sini kan karena itu dia gak banyak orang yang berani speak up karena butuh ada orang yang representatifnya gitu lah ya. Ada orang yang harusnya nemenin dia gitu kan ya, kayak gitu sih. Gitu. Sebagai penonton ya, kalau sebagai filmmaker. Kalau sebagai director? Waktu pas di JAV kan semuanya sampai katanya pakai standing applause gitu. Gue menanti banget gitu, karena udah pasti ini filmnya oke banget gitu. Terus ketika ada kasus itu yang penulisnya ternyata melakukan kekerasan seksual, pas nonton tuh gue nggak bisa get over it gitu. Gue jadi bias nontonnya. Karena ketika nonton kayak gue selalu memikirkan, oh dia nulis ini apakah dia juga melakukan itu gitu. Dia juga melakukan itu atau apa? Karena gue selalu bias ketika gue nonton kayak gue jadinya marah gitu loh. Sumpah gue ketika nonton itu marah banget karena jadi bias padahal filmnya bagus gitu. Tapi yang tadi balik lagi ke pertanyaan, ada nggak sih perbedaan sutradara yang menyutradarai film tentang isu kekerasan seksual yang laki-laki dan perempuan? Gue merasakan perbedaan yang signifikan sih ketika film Penyalin Cahaya misalkan sama Yuni misalkan yang didirect sama Kamila Andini misalkan. Di film Penyalin Cahaya itu gue ngerasa kayak korbannya itu lebih fokus ke arah mencari siapa pelaku. Ya kan? Kita tuh benar-benar dari awal sampai akhir fokus banget nyari pelaku sampai melupakan sisi si korban, traumanya si korban. Gitu. Nah beda kalau misalkan di film Yuni misalkan bukan kekerasan seksual juga, maksudnya nggak ke arah sana, tapi lebih membahas tentang trauma-trauma yang dialami perempuan gitu loh. Lebih banyak ke arah sana, kayak kita bisa ngelihat
ketika si perempuan ini merasakan ini, kita bisa tahu perasaannya seperti apa, terus kayak dalam dia mencerna traumanya dan lain-lain tuh kita bisa tahu. Sedangkan kalau misalkan nonton di Penyalin Cahaya, ada gangguan. Kayak kita selalu diarahkan ke pencarian pelaku gitu loh. Iya benar sih. Kalau juga ini, sih. kalau ini kan kayak kerasa ada gimana ya, sebagai perempuan gimana tekanan sosial itu kayak dapet banget gitu kan experience-nya. Ada kerasa gitu tekanan sosialnya gitu kan dari masyarakat, gimana karakter itu kayak dipaksa, gimana dia kayak ini gimana nih lo udah SMA masa belum tahu sih mau jadi apa gitu kan ya. Gitu. Sedangkan dibanding dengan laki-laki yang sebenarnya kalau nggak tahu juga ya nggak apa-apa, namanya juga laki-laki ntar juga tahu sendiri gitu. Iya kan, kayak boys will be boys kayak gitu-gitu. Ya berarti ibaratnya kayak ngefeknya ke arah penyampaian si karakter dan tindakan yang dilakukan berarti gitu ya. Iya sih, emang sih aku juga sempat mikir kayak yang gila kalau gue di posisi dia, gue nggak seberani itu sih. Pasti gue bakal mendokem dulu 3 bulan, 6 bulan, setahun ya. Dan ini juga banyak banget orang yang nge-review kayak gitu. Kayak gue nggak bisa relate sih karena bener-bener gue nggak bakal berani kayak gini. Mungkin gue akan tutup mulut seumur hidup gitu, banyak kan yang kayak gitu. Apalagi udah nyangkutinnya sama petinggi-petinggi yang langsung kayak udah deh kita udahlah lanjutin aja kayak nggak bakal menang gitu kan. Iya juga ya, too good to be true juga ya. Jadi lebih engah juga nih aku nih soal ini gitu kan Kak. Mungkin aku mau nanya lebih ke arah menurut kakak berdua, meskipun tadi udah sempet dibahas sedikit gitu, kenapa sih perempuan di industri film tuh masih dipandang sebelah mata gitu? Gimana dulu gue? Kalau sebenarnya kalau untuk film mungkin sekarang lebih mending kali ya, karena kan banyak maksudnya nggak cuma didukung sama perempuan juga, tapi juga sama laki-laki itu banyak banget mendukungnya buat ngasih awareness lah gitu kan. Ya nggak cuma kekerasan seksual doang, kayak mental health juga sekarang kan udah diingin banget kan. Tapi kalau dipandang sebelah mata ya pasti menurut gue pasti bakal ada gitu kan. Karena balik lagi sebenarnya walaupun peran perempuan di industri film itu udah banyak, tapi menurut gue belum cukup gitu untuk yang istilahnya jadiin kayak normal gitu ngeliat perempuan di industri film gitu kan. Karena menurut gue juga salah satu faktornya itu tadi yang Ayu bilang dari awal, dari kuliah ke film gitu kan, itu kayak ada semacam gap, kayak disendat ya ada kayak istilahnya ditakut-takutin gitu. Kalau lo nggak kuat mental nggak bisa di film, kalau lo nggak kuat fisik nggak bisa di film. Ya sebenarnya nggak salah juga gitu kan, tapi jadi kayak kesannya kayak di shaming gitu loh. Dan maksudnya emang laki-laki digituin gitu kan? Enggak kan? Gitu. Menurut gue ya itu sih ada kayak semacam yang jadinya bukan menyaring, jadi kayak istilahnya ngurangin perempuannya ya. Jadi kayak nakut-nakutin lah istilahnya kan. Gue juga kena kok jadi faktor yang ditakut-takutin gitu kan. Lo susah nih kalau seumpama istilahnya, kalau gue sih lebih ke gara-gara fisik ya, maksudnya badan gue tuh kan dilihatnya kurus segala macem, biasanya tuh sering banget nggak bisa nih ngangkat-ngangkat kayak gini, udah sih jangan. Tapi ya menurut gue kalau ini untuk perempuan-perempuan lainnya ya mungkin mau masuk film juga, menurut gue ya kadang tuh emang kita sialnya kita dapat di lingkungan yang kurang bagus lah, dan susah buat kita berkembang ya. Makanya kita harus nyari tempat yang bagus buat berkembang, karena maksudnya di tempat lain pun, maksudnya bukannya gue bilang di sini laki-laki tuh gimana banget, enggak sebenarnya, cuma menurut gue secara personal aja, orang-orangnya aja menurut gue pandangan yang salah ya menurut gue. Jadi kayak banyak kok orang yang kayak yang tadi gue bilang kan, banyak yang apa sih istilahnya ngelarang-larang gue buat ngangkat-ngangkat segala macam gitu kan. Tapi di sisi lain pas gue ketemu mentor-mentor senior-senior yang lain juga banyak kok yang kayak Sil angkat ini segala macam. Terus nanti kalau seumpama ada orang yang mulai kayak jangan gue aja, enggak biar dia sendiri gitu. Jadi benar-benar ya pasti udah let her do her job gitu lah ya. Karena itu kerjaan gue kan. Jadi banyak kok sebenarnya orang-orang baik juga yang support kayak gitu. Nah, emang mau ngasih kakak dan perempuan lain itu the experience gitu yang emang dicari gitu kan. Iya. Oke. Gitu. Dari kakak gimana nih, kayak yang nggak di lapangan gitu kan, misalkan dari zaman ngampus apakah? Gimana ya? Lebih ke arah penting atau enggak maksudnya peran perempuan? Ya, kayak pandang sebelah mata gitu kan, kadang kayak
apalagi kan sutradara gitu ya, kayak mungkin kurang nih ceritanya, kurang apa nih gitu atau aku juga apa ya, kadang kan kayak yang waktu itu tuh yang Wonder Woman semenjaknya kayak kurang, kayak turun gitu tuh, itu kan juga aku ngerasa jadi kayak as if woman tuh nggak bisa right action gitu loh. Mungkin ya kayak aku kurang tahu juga sih, tapi mungkin ada stereotip itu atau bahkan ada kayak keterbatasan gitu loh yang dimiliki perempuan untuk bisa stand out gitu. Karena kalau kita lihat misalkan di Hollywood gitu sendiri kayak berapa persen sih perempuan yang ada di posisi teratas? Maksudnya di job-job teratas dibanding laki-laki, itu kayak perbedaannya jauh banget woy, apa di Indonesia juga gitu. Nah, aku kurang tahu juga maksudnya kenapa bisa seperti itu gitu loh. Apakah emang nggak ada kesempatan untuk perempuan bisa stand out, padahal mungkin banyak loh perempuan-perempuan yang punya potensi gitu. Apa kesempatannya kurang atau apa, kan aku juga sebenarnya kurang tahu. Tapi kalau dilihat presentasinya ya udah pasti ada cara pandang yang berbeda sih antara laki-laki dan perempuan di industri film sih gitu. Berarti kok yang mau itu behind the scene, mau itu di lapangan gitu, emang bener-bener stigma pasti ada, dan juga emang karena dari basicnya udah pengalaman yang dialami beda gitu ya, kayak jadi yang disampaikan juga beda. Iya sih, aku pun juga merasakan hal-hal itulah ya, kayak beratnya ketika teman-teman aku decided to talk about women tapi dia tidak merasakan itu, kayak ada yang kayak kurang serak gitu loh. I'm glad sih ngomongin gini, kan artinya jadi kayak yang I'm not alone. Kayak aku ngerasa gak sendiri, meskipun kayak tadi aku bilang beda agak nyebrang dikit ya, tapi kan gimana pun juga it's still seni gitu kan, apapun itu. Iya, berarti mau itu behind the scenes, kamu desain apa, aku lega banget sih dengernya. Ya jangankan di film sih, kayak kita kalau misalkan sastra gitu di Indonesia, misalkan sastra zaman dulu ya, kalau kita lihat yang lebih terkenal siapa? Sastra laki-laki gitu loh, yang maksudnya kita tahu penulis-penulis sastra gitu kebanyakan kan laki-laki. Maksudnya apakah emang perempuan nggak ada atau gimana? Karena pasti ada loh perempuan yang punya potensi, harusnya ada, tapi kenapa nggak stand out gitu? Kayak kurang ke-expose gitu. Kurang ke-expose itu. Iya sih, itu juga jadi pertanyaan yang ini sih ya. Soalnya kayaknya emang sering gak sih kejadian kayak gitu, kayak let's say women di field manapun gitu, they have very big potential gitu, tapi ketika dia yang melakukan itu tuh kayak gak tau kenapa tuh nggak boom gitu. Tapi ketika worknya di take over sama cowok, itu langsung kayak yang orang langsung kayak wow. Iya sih, itu tuh masih jadi faktor tanda tanya gitu kan ibaratnya. Mungkin balik lagi karena stigma itu kali tadi ya, mungkin karena capability, kayak kalau cowok lebih capable. Nggak tau sih, aku sih ngerasa gitu. Kakak berdua ada ngerasa kayak gitu gak sih, kayak as if society tuh kayak gitu. Waduh, langsung silent, langsung hening. Ayo dulu. Mungkin ya, maksudnya apa yang aku rasain? Iya. Beberapa kesempatan iya sih, tapi maksudku kayak seharusnya sekarang dengan banyaknya, ya kan di Indonesia juga maksudnya udah banyak nih pergerakan-pergerakannya, maksudnya di industri film perempuannya udah banyak, harusnya udah bisa menghancurkan itu sih harusnya ya. Kakak? Apa sih tadi bahasa? Waduh. Tentang kapabilitasnya Perempuan. Ya kayak nggak tau sih ya, kalau di at least kalau yang kayak di desain gitu, kayak yang kalau cowok tuh kayak lebih logik, lebih capable, lebih begini. Gue ngomongin di film gitu aja ya. Iya. Kalau menurut gue di film, karena udah jelas film itu kalau untuk kamera ya kayak butuh muscle. Jadi butuh kayak, muscles. Iya butuh fisik lah itu yang kuat, dan gue pun jujur pas gue tuh kan nggak tahu ya, gue tuh masuk film karena gue suka film, sebagai penonton ya, tapi pas gue jadi orang yang dibalik film itu, wah gila kerjanya begini, wah gila kerjanya gini, itu gue bener kayak sering banget kayak gitu kan,
wah gila bangun jam 3 nih buat kayak gini segala macam. Maksudnya itu juga kayak bikin gue shock juga gitu kan. Tapi ya karena gimana ya, mungkin karena tadi ya butuh fisik yang kuat segala macem gitu kan. Dan menurut gue karena salah satu faktornya ya karena sebenarnya tuh bukan butuh fisik yang kuat doang, tapi menurut gue ini semua tuh juga karena tadi ya jam kerja di perindustrian film yang masih belum benar gitu menurut gue, masih belum proper lah intinya kan, karena ada di salah orang kerja sampai 20 jam selama sehari atau nggak bisa 20 jam lebih gitu kan. My God. Sekali syuting gitu kan. Maksud gue terus nanti dikiranya kayak besokannya mungkin sakit atau apa, terus yang kayak dikiranya nggak kuat nih orang, ya siapa orang yang harusnya kerja 20 jam terus 4 jam tidur terus besoknya bangun lagi. Menurut gue itu ada tipikal shaming di situ sih, lu nggak kuat deh segala macam. Ya siapa orang mana yang kuat 22 jam kerja terus lanjut lagi, ya kalau lu mau kerja kayak gitu mungkin ya bagus buat lo, tapi menurut gue Rodi ya Rodi banget, definisi Rodi gitu kan. Maksudnya ya mungkin dalam 22 jam itu nggak full kerja, cuma maksudnya ada istirahat segala macam, cuma kan itu lo harus standby, fokus segala macam. Dan itu mungkin kalau lo sebagai asisten atau mungkin yang nggak terlalu tanggung jawabnya terlalu besar banget gitu mungkin nggak terlalu masalah ya. Tapi kalau seumpama yang jadi DP kan gitu ya, mungkin kayak gitu sih. Tadi makanya dibilang susah nih lagi PMS nih mungkin kayak gitu kan. Dalam sebulan kita selalu PMS ya kan, jadi kayak susah nih lagi PMS, kita mesti mikirin. Enggak gitu juga menurut gue itu juga salah satu ya itu ya label-label kayak menurut gue sebenarnya di sini tuh bukan yang kayak laki-laki versus perempuan gitu, bukan kayak gitu ya. Karena menurut gue banyak kok perempuan yang juga nge-shamingin perempuan lainnya gitu. Enggak seperti itu, menurut gue banyak gitu orang-orang kayak gitu. Ini bukan masalah perempuan versus laki-laki atau segala macam, cuma tadi itu kayak ya banyak juga perempuan yang nge-shamingin perempuan lain kayak lu kayaknya nggak bisa nih, kayaknya kerjanya juga nggak terlalu proper kok segala macam. Padahal kan sebenarnya bukan masalah itu, mungkin bisa aja faktor-faktor lain gitu. Kayak gitu-gitu. Cuma kalau gue sendiri di kamera itu ya permasalahannya fisik sih biasanya, sama mungkin kalau ini apa ya itu perempuan yang kayak nggak tahu teknis yang teknik gitu kan. Karena kamera kan butuh teknik, mesti mikirin listrik, lampu, itu segala macam kan. Mungkin kayak ada semacam stigma kayak perempuan tuh nggak tahu tentang kayak gitu. Ya udah tinggal belajar aja kalau nggak tahu, susah banget kan. Kayak ada kayak gitu kan, perempuan nggak bisa baca maps. Iya tuh benar tuh, nggak bisa baca maps. Ya udah tinggal belajar. Toh masih ada Google Maps, ada yang ngasih tahu gitu kan belok kanan gitu, ya udah sih gitu. Nggak mau belajar pun juga ya udah sih gitu. Kenapa sih sekarang apa? Sering banget. Itu tuh sering banget. Terus biasanya ya kadang ada yang kayak istilahnya mungkin ada perempuan yang kayak suka banget bilangin kayak gitu kan, gue nggak bisa baca maps gitu, biar gak tanggung jawab baca maps kan. Aduh gue nggak bisa nih, apa kayak gitu, gue nggak bisa deh nih gitu dong. Iya, terus jadi sengaja gitu, padahal kan kayak sebenarnya ya nggak gitu tapi juga. Tapi gue nggak bisa baca maps loh. Gue nggak bisa. Gue masih bisa, alhamdulillah masih bisa. Enggak, kalau ya maksudnya ya tetap bisa ngerti, cuma ya mungkin kalau dibanding laki-laki mungkin ya udah deh jangan ngomongin maps. Ngomongin maps kita langsung kayak aduh panjang. Itu masih panjang itu kayak topik. Tapi maksudnya kan ya dalam ketidakbisaan itu kan sebenarnya kita ada ruang buat belajar sebenarnya. Ruang lebih untuk ini lah. Mungkin terakhir kali ya Kak dari aku ya. Seberapa penting peran perempuan dalam film? Silakan sutradara. Saudara dong. Kan air Tapi kan saudara dulu ambilnya. Tapi ya penting banget lah. Maksudnya adanya keterlibatan perempuan itu bisa bikin apa ya namanya, banyak cerita yang eksploratif gitu contohnya. Maksudnya jadi nggak sebatas apa ya namanya, di perempuan digambarkan untuk peran-peran misalkan romance atau kayak horor gitu-gitu kan. Tapi maksudnya banyak adanya keterlibatan sutradara perempuan menurutku bisa memberikan cerita lainnya gitu loh, perspektif lainnya sih gitu. Jadi sangat penting. Iya penting. Hidup ngikutin aja. Enggak, kalau menurut gue ya penting karena kan film itu menurut gue salah satu apa ya keindahan kalau nonton film itu, karena kita bisa ngambil perspektif orang lain yang tadi dibilang sama Ayu. Maksudnya nggak cuma perempuan doang. Menurut gua kalau perempuan penting nggak dalam apa tadi pembuatan film ya itu penting juga, karena kita butuh perspektif perempuan, dan perempuan itu banyak juga maksudnya
apa ya, cabangnya lagi, kayak contoh mungkin perempuan di kota tuh kayak gimana, perempuan muda itu gimana, itu kan banyak kan, dan sebenarnya gak harus dari ya kalau perempuan ya udah pasti sama penting ya menurut gue sama dengan laki-laki gitu perspektifnya gitu kan, dan yang sebenarnya yang gue pengenin tuh perspektif bukan sekedar gender doang, tapi benar-benar secara perorangan menurut gue, karena emang harusnya menurut gue sekarang yang kita lihat tuh sebenarnya harusnya dalam perorangan gitu, kayak seumpama gue sama Ayu gitu, sama perempuan kita pengen bikin film, tapi bisa aja yang perspektif yang pengen gue ambil tuh beda dari Ayu gitu kan, karena bukan gara-gara perempuan ya, menurut gue gara-gara orangnya beda aja, jadi pengalamannya beda segala macam gitu sih. Jadi kalau penting apa enggak ya sama pentingnya aja sama laki-laki gitu. Berarti sama pentingnya cuma emang yang satu lebih ke arah bisa membahas topik-topik yang emang untouched before roles yang buat perempuan, dan yang satu lagi lebih ke arah pengalamannya gitu lah ya. Ya yang itu dua penting banget sih. Karena nggak tahu, kayak misalkan kebanyakan di film horor perempuan digambarkan yang lebih ke seksualitasnya. Terus misalkan romance perempuan selalu digambarkan yang menyek-menyeknya gitu, maksudnya kayak gitu kan, maksudnya kayak dengan adanya keterlibatan perempuan, maksudnya kayak mungkin bisa menceritakan banyak hal lain gitu loh yang belum pernah diceritakan gitu sih. Gitu juga dengan laki-laki ataupun yang lainnya gitu, gender lainnya gitu. Iya sih. Betul. Tapi kan ngomong-ngomong soal film gitu, bukannya kakak ada Kita sudah selesai hari ini. Iya, waduh, ceritain dikit lah ya. Kak, kita ada 5 minutes-an lah ya. Ya waktu itu pernah tugas kuliah, pernah bikin film. Ini tugas praktika ya waktu itu. Jadi kayak semester 5 itu bikin film tentang isu kekerasan seksual, istilah kayak gitu. Terus ya yang chiefnya itu sutradaranya perempuan, penulisnya laki-laki, cuma story-nya sebenarnya dari perempuan. Terus DP-nya gue perempuan juga, terus editornya laki-laki. Ya yang laki-laki dikit sih, cuma beberapa produsernya perempuan, artisnya perempuan. Jadi maksudnya banyak andil kepala-kepala yang perempuan lah istilahnya. Kayak gitu. Dan itu dari situ menurut gue kayak titik gue ngeliat kayak ternyata emang kalau chiefnya beda. Itu maksudnya kayak kalau gue ngambil chip yang laki-laki mungkin bakal beda gitu outcome-nya, kan, caranya outcome-nya bakal beda gitu. Ya itu sih menurut gue itu pengalaman menarik sih gitu. Ya. Namanya apa tuh Kak di YouTube ada? Di YouTube kayak ada trailernya doang ya. Kalau menonton Ska nggak tahu di mana, mungkin nanti nextnya kalau bisa screening. Nextnya kalau bisa screening ditunggu para panitia gitu ya. Siapa tahu bisa ya. Bisa lah Kak, aku juga kepo soalnya kan kayak ya kan berarti membuktikan lebih dong kayak poin tentang perspektif itu tadi gitu yang bisa dibawa oleh perempuan di dalam film. Ayu juga kayaknya ada. Iya, pasti ada nggak sih? Ini pertanyaan apa sih? Udah gak fokus. Contoh film kayak yang diambil dari perspektif perempuan. Nggak harus kekerasan seksual. Atau Kakak pernah bikin mungkin gitu? Iya pernah sih. Ya tugas-tugas kuliah sih, kayak waktu pas praktika juga kebetulan kayak kelompokku waktu itu berempat perempuan dan satunya laki-laki. Maksudnya semua chiefnya kebanyakan perempuan. Dan kita waktu itu ngebahas tentang ibu-ibu di perkampungan, pokoknya ngebahas tentang yang suka utang gitu, bang keliling gitu. Iya. Dan aku juga pernah bikin film tentang apa ya namanya, peran tentang baby blues. Baby blues. Maksudnya pandangan gimana orang tua perempuan ketika baru punya anak dan stresnya seperti apa gitu. Itu pernah aku bahas juga. Terus nontonnya di mana? Iya, bisa di mana nih? Di YouTube ada gak? Di kalau yang bangke itu di Fitsi ada. Terus kalau yang baby blues itu mungkin nanti bisa diputar bareng sama bareng. Berarti kita ada tambahan screening gitu bareng-bareng lah ya. Nanti langsung tungguin tanggal mainnya, anjay. Udah berasa kayak lagi promosi yang gimana gitu kan. Tapi aku seneng sih dengerin diskusi gitu sama kakak berdua hari ini. Makasih banyak loh, Kak Kasila Kayu udah mau, makasih gitu udah mau apa ya diskusi lah soal topik yang sebenarnya aku juga punya wawasan di situ gitu. Dan aku juga kurang merasakan dan
bisa mendengar dari perspektif kakak berdua gitu dan mendengar apa yang kakak berdua alami itu, ya itu juga membuka wawasan aku gitu. Jadi aku rasa kita bisa tutup bincang-bincang kita hari ini. Oh, udah ya? Iya, thank Masih you. mau ngobrol? After this kita masih lanjut Yes, ngobrol ya. after this gitu. Iya, biar edisinya panjang gitu. Iya, benar. Sekali lagi aku bilang thank you so Makasih juga, much. Thank you juga Tante. kepada para penonton. Ini jangan lupa ya, ini kayak kalian nih lihat detail di bawah Papa Editor tolong taruh, ini Jemari. Kita itu sekali lagi kenapa bahasnya soal ini, in case kalian di awal skip langsung ke discussionnya, kan kadang nonton suka ada yang kayak gitu ya. Kita itu lagi kerja, Spots itu lagi kerja sama dengan Jemari. Kalau nggak tahu Jemari apa, tolong dicari, tolong dicari. Ayo, mandiri sedikit ya Allah, jahat banget gue. Jemari.ikj. Ya jemari.ikj tuh, Yoi. langsung add handles gitu ya. Ya gak sih? Oke, kalau gitu thank you so much for watching. See you on the next episode. Bye bye.